Yang penting harus tempat yang datar. Terus kita putar-putar jarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat NN dimanapun berada, terutama buat para pejuang pulih sehat normal, teman seprojo, teman seperjuangan. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat. Kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang komennya masih bermasalah dengan jari atau tangan yang berat untuk bergerak, yang masih berat, yang masih kaku gitu. Tapi kalau aku menjawab terus mempraktekkan, jangan ditawain. Masalahnya aku pribadi pemulihan jari dan tangannya itu belum bisa dikatakan pulih 80% ya, masih banyak kendalanya. Tapi nggak apa-apa, emang kondisi stroke itu beda-beda. Cuman aku tekniknya atau tipsnya untuk latihan jari insya Allah tahu, karena aku pernah ikut okupasi terapi di rumah sakit itu sampai 3 tahun. Kenapa ikut okupasi terapi dan latihan tangan sudah sekian tahun tapi belum pulih juga? Mungkin jaringan sel saraf dari otak yang ke tangan terganggunya errornya agak lumayan lebih parah daripada yang ke kaki. Kalau kaki kan alhamdulillah udah pulih. Jadi semisal kita pas santai, tangannya masih kaku, gerakan dengan dibantu dengan tangan yang sehat. Saat ini aku masih ada di lapangan Simpang 5, jadi agak lumayan berisik ya. Ini ya. Bantu dengan tangan yang sehat. Angkat. Bertahap angkatnya dari segini. Nanti naik lagi. Pelan-pelan aja kalau latihan. Pelan-pelan naik. Ingat ya, kalau saat kita melatih, usahakan bagian yang lemah atau tangan yang lemah atau kaki yang lemah itu yang lebih dominan untuk digerakkan ya. Jadi yang sehat itu cuma membantu. Jadi ini posisinya tetap yang sehat yang kita gerakkan, terus yang yang lemah kita gerakkan, terus tangan yang sehat kita buat membantu aja fungsinya. Terus untuk jari, nah untuk stretching jari, usahakan tempatnya harus yang datar, di meja makan atau di meja tamu atau di mana lah. Yang penting harus tempat yang datar. Terus kita putar-putar jarinya. Ini ilmu dari terapi di rumah sakit ya, yang pernah aku ikutin. Tapi setelah punya cucu, aku punya kesibukan, jadi emang jarang terapi. Maka sekarang udah berhenti terapinya. Kan bergantian ya antara jari jempol sampai kelingking harus digerakkan terus, harus dibantu dengan tangan yang sehat, diputar-putar. Ini stretching biar gak makin kaku jarinya. Kan rata-rata kalau stroker jempolnya tuh suka bandel tuh. Nah, kalau aku dulu diginiin sama terapisnya. Makanya kalau di okupasi terapi itu enak ada yang bantuin, dibuka gini. Terus kita bantu juga dibuka. Ini untuk pergelangan tangan kalau ini. Kalau belum bisa muter-muter bolak-balik tangan sendiri, tetap harus dibantu dengan tangan yang sehat ya. Ini berpengaruh juga dengan
eh, pemulihan gerak di pergelangan tangannya. Kelihatan sepele kan, tapi nanti ada dampak baiknya untuk pergelangan tangan. Terus gerakan mendorong, ini kelihatan sepele juga, tapi dijamin kalau yang masih stroke, masih baru aja awal-awal stroke, didorong kayak gini pasti jarinya gini, jarinya cengkam gini, pasti bandel kan jarinya kayak gini kan. Aku dulu cuma mau proses kayak gini aja butuh latihannya lumayan lama, padahal cuma dorong-dorong di meja itu, di meja terapis. Pertamanya pakai alat bantu itu, biar jariku nggak nyengkram kaku, terus dia mau lurus gitu loh. Ada bantalan yang digunakan, isinya bantalannya itu pasir, cuman bentuk kotak kayak gitu. Sayang aku nggak punya fotonya ya, karena itu udah lama banget pas awal stroke. Nih, tahu nggak, aku tuh lama-lama gini aja jari jempolnya masih kadang sering ngumpet. Jadi usahakan kita betulin lagi, kalau ngumpet pelan-pelan kita betulin. Pepetin aja biar nggak ngumpet. Nih, jariku jempol buka segini. Ya, aku posisi genggam tangannya ya. Terus kita pelan-pelan membuka, aku masih agak susah soalnya. Apalagi kalau buka satu-satu. Dari jari satu-satu gitu masih agak repot. Nih, baru sebatas ini jariku, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Sampai saat ini aku makanya masih terus berlatih, masih terus berusaha. Intinya kita sebagai umat manusia itu diwajibkan untuk ikhtiar. Masalah pulihnya atau sembuhnya biarkan Allah yang bekerja. Kalau memang aku layak pulih normal kembali, pasti Allah juga akan pulihkan, akan sembuhkan. Tapi kalau memang seandainya Allah punya rencana lain, carinya nggak sampai pulih normal kayak dulu, nggak apa-apa, tetap bersyukur. Yang penting untuk kegiatan sehari-hari, untuk aktivitas masih bisa membantu tangan yang sehat. Kalau kita latihan jari atau latihan kaki bisa fokus, terus santai gitu, insya Allah mudah sih. Maksudnya itu nggak kaku, tapi kalau kita mikir latihan terus semakin tegang gitu, mikirnya ini kok susah gitu, malah tambah kaku dia. Jadi emang intinya tuh kalau kita pas latihan harus santai, sesantai mungkin, dan fokus. Terus diingat-ingat ya, kalau pas kita posisi duduk santai, jangan dibiasakan tangan kita menghadap ke atas, tapi biasakan menghadap ke bawah. Entah di pangkuan atau di mana. Misal kita lagi duduk gini kan, cenderungnya kalau kita duduk, struktur duduk tuh gini. Tangannya suka gini kan. Kelihatan nggak tuh ini? Intinya gini ya. Kalau duduk kan seringnya enak gini, ini posisi ternyaman, tapi itu nggak bagus. Jadi harus sering tetap posisinya ke bawah. Harus gini posisinya. Jangan dibiasakan posisinya gini nekuk terus menghadap ke atas, tapi harus ke bawah gini. Terus kalau lihat tempat yang datar kayak gini, pokoknya kayak latihan. Dorong-dorong kayak gini. Terus dielus-elus
itu loh untuk memancing sarafnya. Tuh, misalkan nih, tak kasih praktek ya. Jempol tangan kayak gini tuh, ngumpet di antara jari-jari lainnya, kita los-los, nanti dia lama-lama keluar. Los-los pelan aja. Ini untuk membangunkan saraf yang pingsan. Ini untuk memancing sarafnya. Nah, kita los-los aja, pelan-pelan dia akan terbuka. Nih, aku cuma los-los pelan nih. Ada ngaruhnya toh. Jempolnya membuka. Jadi memang kita tuh dituntut untuk semangat dan rajin mengulangi gerakan yang sama, harus terus ikhtiar seperti itu. Oke, cukup sekian dulu ya pelajaran untuk melatih tangan yang kaku. Kelihatan sepele tapi itu benar-benar usaha yang keras dan butuh perjuangan pengorbanan yang lama. Aku berjuangnya sampai bertahun-tahun juga belum pulih jari tangannya. Tapi apakah aku terus ngeluh terus? Enggak kan? Tetap ada usaha untuk menggerakkannya dan aku pasrahkan sama Allah untuk kesembuhanku, untuk kepulihanku tentang jari. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman seterusnya semuanya tetap semangat, terus mau bergerak dan berlatih, jangan ada kata menyerah. Intinya kita harus terus ikhtiar dan usaha. Pokoknya dikurangin sambatnya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, dan anti sambat.